Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Senal Saputra. Saya salah satu dosen STA I1B dan saya dosen pengajar mata kuliah hukum perdata. Hari ini saya akan mengisi kelas hukum perdata pada para mahasiswa. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga masih pada segar ya kondisinya. Baik, hari ini kita ada perkuliahan yaitu pertemuan kedua ya teman-teman. Nah, namun sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Namun sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu melalui aplikasi ya, jadi saya panggilkan satu persatu. Syahmi, Raja, dan Gugu. Ya, baik. Hadir semua ya. Terima kasih ya atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Baik, hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu yang seperti teman-teman lihat di depan terkait pengantar hukum perdata. Nah, jadi kalau pertemuan pertama kan kita membahas terkait silabus ya. Jadi saya sudah sampaikan, paparkan apa ya saja yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke materi ya, yang mana teman-teman telah mengambil kelas mata kuliah hukum perdata. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu pengantarnya. Kenapa? Karena dengan saya menjelaskan pengantar, di sini teman-teman akan memahami terlebih dahulu apa itu hukum perdata. Nah, jangan sampai nanti saya lanjut materi, teman-teman belum paham untuk hukum perdata ini seperti apa sih. Ya, baik. Jadi tadi saya sampaikan yang mana teman-teman di sini harus bertekad juga untuk mempelajari hukum yang lainnya ya. Artinya jangan merasa teman-teman di sini hukum pidana artinya menutup diri untuk belajar hukum perdata. Artinya harus menerima ilmu disipliner lainnya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, materi kuliah yang akan saya sampaikan hari ini di sini ya ada terkait pengertian hukum perdatanya, kemudian sifat terkait hukum perdatanya, ada fungsionalisasi hukum perdata, kemudian yang terakhir ada jenis sengketa hukum perdatanya. Nah, yang pertama nggak jauh-jauh pasti kita akan membahas terkait pengertian atau definisi ya. Di sini saya masukkan nih beberapa menurut ahli, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Artinya di sini saya masukkan menurut Wirjono Projodikoro, kemudian ada menurut Surjono Sukanto, kemudian ada Subekti. Nah, saya bacakan salah satunya ya. Jadi menurut Wirjono ini hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Artinya terjadi hubungan ya, baik perorangan maupun badan. Nah, di sini konteksnya bisa badan usaha, badan hukum ya, yang melakukan hubungan keperdataan. Arahnya ke situ. Nah, kemudian ada juga nih beberapa definisi lain menurut para ahli ya, ada menurut Sudikno Mertokusumo, ada menurut Sudiman Karto Hadiprojo, kemudian ada Erat Sojono. Bisa dilihat langsung nanti definisinya ya. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Ketika teman-teman menjadi orang hukum, ini menjadi ilmu dasar yang harus teman-teman pahami. Ketika teman-teman nanti mendapatkan gelar sarjana hukum ya, teman-teman setidaknya harus paham dulu apa sih bedanya hukum perdata dengan pidana. Karena ini kita berbicara hukum publik versus hukum privat ya, atau hukum perdata itu sendiri. Diharapkan teman-teman pahami dulu konteks pidana dengan perdata. Ini ilmu dasar yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah, paling tidak teman-teman tahu basicnya, yaitu perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Nah, dari judulnya mungkin teman-teman sudah bisa lihat bedanya di mana. Artinya di sini ketika kita berbicara hukum pidana, yang tampil itu adalah hukum publik. Ketika teman-teman berbicara hukum perdata, artinya yang tampil adalah hukum private. Ya, di sini konteks yang benar-benar perbedaan awalnya nih antara publik dengan private. Nah, saya mulai dari pidana dulu ya. Pidana. Nah, di sini orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum, publik. Artinya bersifat umum, bukan hanya perorangan. Ya, yang dilindungi betul-betul berkepentingan umum.
Kemudian kedudukan para pihak di mata hukum atau negara itu tidak sejajar. Biasanya di sini negara turun langsung menangani permasalahan-permasalahan di pidana. Jadi negara itu ikut serta, ikut kontribusi ya khususnya ya. Nah, kemudian pihak yang mempertahankan kepentingan negara. Jadi konteksnya cukup luas, bisa nasional ya, artinya kepentingannya bisa setingkat nasional, bisa setingkat daerah. Artinya di situ yang dimaksud dengan pidana itu hukum publik. Nah, kita masuk ke perdata. Perdata di sini dikatakan orientasi kepentingan hukum dilindungi adalah perseorangan atau private, artinya secara pribadi. Dia tidak melingkupi masyarakat umum, tidak melingkupi kepentingan umum. Ini dulu yang harus digarisbawahi. Kemudian kedudukan para pihak di mata hukum negara sejajar dan individu. Ketika terjadi permasalahan di dalam perdata, ini sebanding, setara, ya, baik nanti dalam konteks non litigasi ataupun di litigasi di pengadilan itu dianggap sejajar teman-teman ketika menghadapi permasalahan perdata. Berbeda dengan pidana tadi ya, artinya ada tingkatannya, ada ininya apa, tidak sejajar gitu. Kemudian yang terakhir pihak yang mempertahankan kepentingan perseorangan. Nah ini jelas berbeda sekali ya kalau teman-teman perhatikan, artinya pidana itu publik, perdata itu Nah, jenis sengketa hukum perdata. Di sini ya, saya sampaikan ada dua ya. Ada wan prestasi, kemudian ada perbuatan melawan hukum. Nah, jelas ini ada bedanya. Di sini teman-teman harus menguasai ya, ketika teman-teman suatu saat menjadi praktisi ya, misal jadi advokat, teman-teman harus pahami betul ini. Apa wan prestasi, apa perbuatan melawan hukum. Jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai juga teman-teman tidak konsisten. Ya, dalam hal mengajukan gugatan, teman-teman betul-betul harus pahami. Gugatan itu teman-teman gugatan non prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Teman-teman harus pahami dulu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Non prestasi ini terjadi berdasarkan perjanjian yang telah dibuat para pihak. Jadi kalau misalnya konflik itu didasari oleh perjanjian, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian itu ada yang tidak ditepati, diingkar. Contoh tadi yang saya contohkan, ternyata Syahmi tidak menepati janjinya untuk mengembalikan 10 juta. Artinya Syahmi di situ dapat dikatakan melakukan wan prestasi. Ya, itu contoh kasus dari wan prestasi. Artinya didasari dengan perjanjian, namun perjanjian tersebut ada yang diingkar. Itu sebutannya. Mungkin bahasa sehari-harinya ingkar janji lah. Ya, wan prestasi ini ya. Nah, kalau perbuatan melawan hukum, dia merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tanpa perjanjian. Kemudian ada catatan, dalam hal gugatan harus dilakukan secara konsisten. Apakah teman-teman melakukan gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum? Ya, karena jangan sampai ini ketukar, jangan sampai di judul tentang wan prestasi ternyata isinya PMH atau perbuatan melawan hukum. Atau sebaliknya, di judul perbuatan melawan hukum ternyata isinya di dalamnya wan prestasi. Jangan sampai seperti itu. Itu maksudnya konsisten tadi yang saya sampaikan ya. Nah, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Artinya di sini sebagai pengantar saja supaya teman-teman tidak bingung, mudah memahami gitu kan apa yang bisa teman-teman pahami terkait khususnya ya terkait hukum pidana dengan perdata itu yang sangat penting sekali. Izin bertanya Pak, jadi kapan suatu perjanjian itu bisa dikatakan non prestasi dan kapan dikatakan penipuan? Sandrina ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini jarang mahasiswa yang menanyakan ini. Dapat dari mana pertanyaannya? Ini sendiri ya, baik. Nah, jadi gini, pertanyaan bagus ini. Artinya jarang lah mahasiswa saya temukan bertanya seperti ini ya. Artinya bagaimana nih atau kapan kira-kira suatu perjanjian itu dikatakan non prestasi dan kapan dinyatakan penipuan ya. Ini jelas hal yang berbeda ya. Nah, buat teman-teman yang lainnya juga. Artinya ada dapur yang berbeda antara perdata dengan pidana. Nah, artinya di sini teman-teman sebagai praktisi suatu saat harus menguasai ini. Anda jangan sampai nanti ada klien ya atau mungkin masyarakat yang konsultasi dengan teman-teman, teman-teman bingung nih, iya kapan ya wan prestasi? Oh kapan ya ini dianggap penipuan? Nah, bedanya di sini teman-teman bisa memposisikannya terjadi wan prestasi itu murni dia ingkar janji. Artinya gini, dia di awal ada itikat baik,
ya, karena perjanjian itu harus diawali beritikat baik ya teman-teman ya, tidak boleh itikat buruk. Itu jelas diatur di KUH Perdata ya. Artinya di sini orang tersebut dia emang beritikat baik untuk melakukan semua prestasinya. Tidak ada sedikit pun dia berniat jahat lah misalnya ya. Artinya dia merasa dia mampu untuk mengerjakan itu semua. Dituangkanlah dalam perjanjian. Tetapi di tengah-tengah ternyata dia tidak bisa. Artinya tidak bisa di sini ada berbagai alasan ya. Ada kebutuhan lain lah. Jadi dia pinjam dulu nih, dipakai dulu 5 jutanya lagi ya. Nah, padahal sebenarnya awalnya punya uang 10 juta. Nah, tetapi karena terpakai dulu, artinya tertundalah. Nah, artinya itu bisa dikatakan non prestasi. Ada yang harus betul-betul pembedanya dengan penipuan, biasanya ini dikaitkan dengan pasal di KUHP ya, artinya ada unsur tipu muslihat. Nah, bisa dilihat di awal biasanya teman-teman. Di awal sebelum perjanjian atau bahkan ketika ingin melakukan perjanjian, di sini ada modus-modus biasanya. Misal ya, di awal tuh dia sebenarnya dia tahu dia tidak pernah bisa melakukan itu, tapi dia janjikan dia bisa melakukan itu. Jadi paham di sini ya. Kalau murniwan prestasi itu biasanya dia hanya betul-betul ingkar janji tanpa diawali dengan tipu muslihat lah ya. Tapi kalau penipuan itu diawali dengan tipu muslihat. Sekarang saya mau balik bertanya, tetapi saya menggunakan media pembelajaran ya, yaitu melalui Mentimeter ya. Nanti saya lihatkan di sini ada scan barcode. Nah, silakan teman-teman scan dulu. Silakan di scan. Sudah ya, sudah di scan. Nah, di sini terdapat pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang perdata. Nah, di sini saya sambil menguji nih teman-teman ya. Artinya tadi apa yang saya jelaskan, apa nih yang teman-teman paham. Silakan diketik. Silakan ya, saya kasih waktu 10 detik lah ya. Silakan. Baik, kalau sudah kita lihat hasilnya ya. Tadi sudah banyak yang menjawab. Nah, di sini wah kecil nih, nggak terlalu lihat ya. Tapi saya bacakan ya. Di sini ada yang menjawab hukum, ada yang menjawab privat, ada yang menjawab perorangan, ada yang menjawab gugatan. Nah, artinya dengan teman-teman menjawab ini, nah saya udah merasa lega nih. Teman-teman sudah paham ketika mendengar kata perdata, perdata itu apa? Nah, ini banyak yang jawab ya, oh perdata itu sebuah hukum, perdata itu privat. Nah, artinya perdata bukan publik ya. Kemudian ketika mendengar perdata ada istilah gugatan ya. Kemudian ada juga perorangan, artinya tidak bersifat publik. Oke. Mungkin cukup ya, saya lihat di sini respon teman-teman ya sudah bisa menjawab apa itu perdata. Jadi saya rasa apa yang saya jelaskan hari ini berguna ya buat teman-teman. Artinya masuk nih ke pemahaman teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya telah mengikuti perkuliahan hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Baik, kalau seperti itu saya izin pamit. Bila terlalu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.